wahai mayat si fulan gitu kan, marrabuka, nanti kamu jawab begini. Persoalkan tentang masalah hukum talqinul mayit, apalagi dikatakan itu tidak ada sumbernya atau tidak ada dalilnya. Bukan kepada yang mati, ini yang mati sekarang yang diajari la ilaha illallah, terlambat sudah, lambat. Kau denganku hider, dengarkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang barokah, segala kesusahan kita dihilangkan dan segala urusan kita dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan dari pemahaman Ustadz Salafi Wahabi yang telah memberikan satu sajian tentang talqinul mayit, atau mentalkin mayat, atau mentalkin orang yang sudah wafat, orang yang meninggal. Bukan kepada yang mati, ini yang mati sekarang yang diajari la ilaha illallah, terlambat sudah, lambat. Laptop itu mbayung, no smoking, dilarang udut, jadi no smoking, dilarang merokok. Mengapa saya memberikan tanggapan? Karena dari Ustadz Salafi Wahabi mempersoalkan tentang masalah hukum talqinul mayit, apalagi dikatakan itu tidak ada sumbernya atau tidak ada dalilnya. Karena jurus ampuh mereka menanyakan dalil yang secara sahih, hadisnya mana, dalilnya mana, Al-Qur'annya mana, jadi seperti itu. Namun ketika saya amati apa yang telah disampaikan Ustadz Salafi Wahabi, kadangkala memberikan satu penjelasan tentang talqinul mayit dihubungkan dengan hadis laqinu mautakum, ya. Laqinu mautakum menurut pandangan Ustadz Salafi Wahabi bahwa laqinu mautakum itu bukan orang yang sudah meninggal dunia atau bukan orang yang wafat, bukan, tapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut atau man hadara ilal maut, jadi seperti itu. Jadi hadis itu tidak pas sebagai bentuk referensi atau argumentasi sebagai payung hukum masalah talqinul mayit. Oke. Berangkat dari hadis itu para ulama beda pendapat, bisa dicek sendiri. Tapi saya akan memberikan satu sajian tentang masalah talqinul mayit. Bukan hadis itu saja yang dibuat landasan, Pak, ya, Pak Salafi, Pak Wahabi atau Ustadz Salafi Wahabi, bukan hadis itu saja, tapi hadis itu banyak, Pak, ya. Hadis itu banyak yang disampaikan oleh para ulama secara secara berturut-turut, ya, dari Nabi, sahabat, tabiin dan tabi'in dan seterusnya. Jadi untuk dasar atau referensi sebagai payung hukum dari talqinul mayit itu bukan laqinu mautakum saja, Pak, ya. Jadi jangan kritis dalil, Pak, ya. Apalagi salah fikir. Agar kita tidak terjebak dalam sesuatu yang ranahnya kepada bid'ah atau bid'ah dhalalah atau bid'ah yang sesat, atau tidak berlandaskan as-sunnah atau tidak berlandaskan Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Saya akan menjawab satu sikap dari Ustadz Salafi Wahabi yang mempersoalkan masalah talqin. Dan saran saya jangan terobsesi kepada satu dalil, Pak, ya. Apalagi hadis itu banyak, bisa dicek sendiri. Sebagai bentuk jawaban atas talqinul mayit itu tidak bid'ah, bahkan sunnah menurut pandangan ulama fikih, ya.
ulama fikih bisa dicek sendiri di kalangan madhab Syafi'i itu banyak redaksi-redaksinya. Tapi saya akan spesifik kepada kajian hadis. Jadi untuk referensinya bukan lakinu mautakum saja Pak ya, Pak Salafi, Pak Wahabi yang seringkali menggoreng kajian-kajian aswaja, yang seringkali menggoreng apa yang menjadi kebiasaan dari orang-orang aswaja seperti itu. Mari kita fokus kepada hadis riwayat Abi Umamah ya. An Abi Umamah radhiyallahu an qala idza muttu fasna'u bi kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Umamah berkata, jika saya mati maka hendaklah lakukan kepada saya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nasna'a bi mautana ya. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum at-turaba ala qabrihi falyakum ahadun ala ra'si qabrihi thumma liyaqul ya fulan bin fulan fa innahu yasma'uhu wa la yujibu thumma yaqul ya fulan bin fulana fa innahu yastawi qa'idan thumma yaqul ya fulan bin fulana fa innahu yaqul arsyadana yarhamukallah. Jadi secara ringkas saya jelaskan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, jika dari kalian meninggal dunia ya, maka ratakanlah dengan debu, dan kemudian falyakum ahadun ala ra'si qabrihi tsumma liyaqul, dan kemudian ada satu orang ya yang berdiri di atas kuburan itu berkata ya fulan bin fulan fa innahu yasma'u wa la yujibu tsumma yaqul ya fulan bin fulana fa innahu yastawi qa'idan ila akhirih. Kemudian falyaqul udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innaka radita billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kulla wahidin minhuma biyadi sahibihi. Ini dalam kitab Mu'jam Al-Kabir At-Tabrani ya. At-Tabrani bisa dicek sendiri. Ini masalah talqin ya. Falyakum ahadun ala ra'si qabrihi. Jadi menanyakan atau memberikan satu ucapan dengan beberapa referensi. Falyakul udhkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innaka radita billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama. Yang mungkin menjadi persoalan ini hadis sahih atau bukan. Nah, kan jadi seperti itu. Memang kebiasaan dari kalangan salafi wahabi itu kadangkala salah fikir, kadangkala terlalu kritis untuk memberikan satu sajian dan memberikan pola pikir yang baik, untuk memberikan makhraj atau solusi sebagai bentuk payung hukum. Jadi seperti itu. Lah kemudian hadisnya bagaimana? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, qultu hadisu Abi Umamah rawahu Abul Qasim At-Tabrani fi mu'jamihi bi isnadin dhaifin. Isnadnya isnad dhaif. Walafdu an Sa'id bin Abdullah Al-Ardi. Qal syahidtu Aba Umamah radhiyallahu an ila akhirih. Ila akhirihi ila angkol, bukan ila akhirihi ya, tapi ila angkol. Ittafaqa ulama ul muhaddisin wa ghairuhum alal musamahati fi ahaditsil fadaili wat tarhibi wa qad tadadash bi syawahida minal ahadisi ka hadisi was'alu lahu at-tasbita wa wasiyatu Amr bin As wa huma sahihani sabaqa bayanuha qariban. Jadi riwayat hadis Abi Umamah itu adalah isnadnya dhaif. Para ulama memberikan komentar sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa ulama pakar hadis dan juga ulama yang lain memberikan toleransi di dalam hadis yang berkaitan dengan keutamaan fadhail ya, at-targhib wa tarhib. Jadi untuk memberikan satu kebahagiaan dan juga untuk dalam rangka tahdir ya, bahwa di sini ada toleransi, ada kemurahan, ada musamahah.
Mengapa? Karena ini dalam rangka satu, dalam kategori untuk fadhailul amal. Dan kemudian yang kedua, waqadi tadada bisyawahida minal ahadis, bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah itu ada syawahid, ada pendukung. Jadi yang namanya hadis riwayat Abi Umamah itu kemudian didukung oleh hadis yang lain, dan hadis itu sahih. Seperti hadis was'alu lahu at-tasbita wa wasiyatu Amr bin As. Hadis tentang masalah tasbit dan kemudian wasiah Amr bin As, ini adalah hadis sahih. Jadi yang pertama dhaif, kemudian ada syawahid. Kalau Ustadz Salafi Wahabi faham, karena ada hadis yang sahih li zatihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Jadi seperti itu Pak ya. Kalau Anda paham dengan masalah konteks hadis atau dalam persoalan mustalah hadis. Jadi awalnya dhaif, kemudian ada syawahid, kan seperti itu. Dan apalagi nanti sebagai bentuk fadhailul amal, ya boleh-boleh sajalah kalau kita ingin fokus dan juga spesifik dalam kajian hati. Jadi kalau apa yang disampaikan Ustadz itu kemudian dikatakan wah bid'ah karena lakinu mautakum itu bukan untuk orang yang meninggal dunia tapi untuk orang yang dalam keadaan sekarat, bukan dalil itu saja Pak, hadisnya itu banyak hadisnya. Apalagi kita menelaah dan juga mencermati, menganalisa dalam kajian fikih. Saya rasa untuk persoalan ini bukan hari-hari ini saja yang dipersoalkan oleh Ustadz Salafi Wahabi. Jadi seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.